Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hari ini kita akan menceritakan cerita inspirasi. Semoga di balik cerita ini ada hikmah tersendiri. Inspirasi adalah proses atau pengaruh yang membuat seseorang merasakan energi positif dan membuat hari lebih menyenangkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan tombol subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin video dan kontennya. Bagi yang sudah tekan tombol subscribe, semoga dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, diberikan panjang umur dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah pertama adalah kisah seorang penjual kerupuk kuta dengan hati yang begitu ikhlas. Pada suatu hari, ada seorang penjual kerupuk dengan keterbatasan fisik. Penjual kerupuk tersebut memiliki keadaan buta. Meski begitu, ia tetap mencoba menjalani hidup layaknya orang normal lainnya dengan berjualan kerupuk. Selang beberapa waktu, ada seorang pemuda yang hendak membeli kerupuk dari penjual tadi. Pemuda tersebut lalu memberikannya pertanyaan jika saja dirinya tidak membayar namun meminta kembalian kepada penjual buta tadi. Lalu ia menanyakan bagaimana tanggapan sang penjual kerupuk dengan kondisi buta. Seketika penjual kerupuk menjawab dengan nada rendah, "Nak, rezeki sudah Allah atur. Saya cuma berusaha. Jika memang rezeki tersebut adalah milik saya, maka tak akan tertukar. Begitupun sebaliknya," kata si penjual kerupuk. Seketika setelah mendengar jawaban dari penjual kerupuk tadi, anak muda langsung bergetar hatinya. Ia kemudian memberikan uang kepada penjual kerupuk tadi dengan jumlah yang lebih besar. Pemuda tersebut percaya jika Allah menitipkan rezeki penjual tersebut lewat tangannya. Dari cerita tersebut, kita bisa mendapatkan pesan moral jika rezeki dari Allah tidak akan pernah tertukar alamat. Apapun itu, jika kita percaya akan Allah, maka jalan yang diberikan menjadi lebih mudah, bahkan dalam segi pekerjaan sekalipun. Percaya saja jika Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jikapun tidak rezekinya, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Besar kecil tetap disyukuri. Sahabat beriman yang diridhoi Allah, cerita yang kedua adalah setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Kisah selanjutnya adalah tentang seorang kakek tua pemilik pohon pepaya dengan seorang pemuda pencuri. Pada suatu hari, ada seorang kakek tua yang sudah memiliki pohon pepaya dengan kondisi berbuah matang. Pohon pepaya tersebut dirawat dari kecil hingga bertumbuh dan menghasilkan buah. Akan tetapi, buah yang dihasilkan
dari pohon pepaya tersebut sangat sedikit. Posisi pohon tersebut di dekat pagar yang bersebelahan dengan jalan raya. Pada keesokan harinya, sang kakek pemilik pohon berniat untuk memetik buah pepaya yang selama ini dia rawat. Namun siapa sangka ketika sampai ternyata buah pepaya tersebut sudah hilang berapa biji. Seketika sang kakek kembali ke dalam rumah dan terlihat murung. Sang istri yang melihat keadaan tersebut merasa heran, hanya karena buah pepaya yang tak seberapa harganya bisa sekecewa dan semurung itu. Namun yang dipikirkan oleh kakek berbeda dengan yang dipikirkan oleh sang istri. Ia memikirkan begitu kasihan terhadap seorang pencuri harus menunggu sampai tengah malam, sekaligus penuh usaha hanya untuk mendapatkan beberapa buah pepaya. Keesokan harinya, ia berinisiatif untuk membantu sang pencuri dalam meletakkan sebuah tanggal. Namun, siapa sangka ketika keesokan harinya, buah pepaya yang ada pada pohon masih utuh jumlahnya. Sang kakek mulai bersabar dan mencoba menunggu keesokan harinya. Akan tetapi, kejadian yang sama masih kakek alami, di mana buah pepaya masih utuh meskipun sudah diletakkannya sebuah tangga di dekatnya. Hari esoknya, kakek kedatangan tamu seorang pemuda yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pemuda tersebut membawa beberapa pepaya matang. Pemuda tersebut memberikan pepaya tersebut kepada kakek dan meminta maaf. Pemuda tersebut juga menjelaskan jika dirinya lah yang mencuri pepaya milik kakek tadi. Sebenarnya pemuda tersebut masih berniat untuk mencuri pepaya. Namun karena adanya sebuah tangga tadi, pemuda tersebut hatinya bergerak dan sadar jika pemilik pepaya tersebut begitu sabar sekaligus baik hati. Sejak saat itu, pemuda tersebut sudah memiliki tekad untuk berubah dan tidak mencuri lagi. Pesan moral yang diberikan oleh kisah tersebut adalah sebuah kebaikan meski sekecil apapun itu ternyata bisa memberikan dampak positif terhadap kebaikan orang lain. Mungkin orang lain memiliki rasa jahat terhadap kita, namun bisa jadi akibat kebaikan yang selama ini kita tabur dimanapun tempatnya akan memberikan buah manis di kemudian hari, seperti mengubah niat jahat seseorang menjadi lebih baik. Apapun bentuknya, kebaikan pasti akan memberikan hasil yang berdampak positif kepada kita, meski mungkin kita tak merasakannya. Bisa jadi yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Jadi jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada sesama. Demikian dua kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.